warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Ainul Yakin, Dian Titi, dan Eka Yusi. Dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan adalah Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi perkembangan komponen teknologi pendidikan dari masa ke masa. Dari perangkat keras hingga perangkat lunak, akses internet, dan inovasi terbaru. Kita akan melihat bagaimana komponen teknologi pendidikan telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Bagian 1. Awal teknologi pendidikan. Mari kita mulai dengan melihat komponen teknologi pendidikan di masa awal. Pada zaman ini, komputer dan internet belum menjadi hal umum di ruang kelas. Namun, ada beberapa komponen teknologi pendidikan yang penting saat itu. 1. Media cetak, seperti buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, dan lain sebagainya. 2. Tape recorder. Perekam kaset merupakan alat yang digunakan untuk merekam dan memutar kembali suara. Alat ini digunakan untuk mendokumentasikan pidato, presentasi, dan pelajaran untuk referensi ulang. Proyektor OHP. Overhead proyektor digunakan untuk memproyeksikan gambar atau teks dari transparansi ke layar. Ini memungkinkan pendidik untuk memvisualisasikan materi dan menjelaskan dengan lebih jelas. Seiring berjalannya waktu, teknologi pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Komponen teknologi pendidikan yang kita kenal saat ini mulai muncul dan mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar. Berikut adalah beberapa komponen utamanya. Yang kedua, ada internet. Perkembangan teknologi internet membuka pintu menuju sumber daya pendidikan yang tak terbatas. Akses ke pengetahuan dan informasi melalui internet memperluas wawasan siswa dan memberikan pendidik dengan sumber daya yang kaya untuk mendukung proses pembelajaran. 1. Komputer dan laptop. Kemunculan komputer dan laptop membawa perubahan besar dalam pendidikan. Siswa dan pendidik dapat menggunakan komputer untuk mengakses informasi, membuat tugas, dan berkomunikasi dengan sesama melalui email. Perkembangan teknologi internet membuka pintu menuju sumber daya pendidikan yang tak terbatas. Akses ke pengetahuan dan informasi melalui internet memperluas wawasan siswa dan memberikan pendidik dengan sumber daya yang kaya untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, perangkat mobile. Kemunculan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memberikan fleksibilitas dan mobilitas dalam akses pendidikan. Aplikasi dan platform pendidikan yang tersedia di perangkat mobile memungkinkan pembelajaran anytime and anywhere. Dalam komponen teknologi pendidikan, inovasi ini terus mengubah cara kita belajar dan mengajar di era digital saat ini. Yang pertama, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan telah digunakan dalam pengembangan aplikasi dan sistem pembelajaran yang adaptif. AI dapat menganalisis data dan memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selanjutnya, augmented reality atau AR dan virtual reality VR.
AR dan VR membawa pengalaman pembelajaran yang imersif dan mendalam. Dengan menggunakan perangkat seperti headset VR, siswa dapat mengunjungi tempat-tempat virtual, melakukan eksperimen simulasi, dan berinteraksi dengan konten 3D. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 telah mendorong perkembangan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Aplikasi konferensi video, platform pembelajaran online, dan alat kolaborasi memungkinkan siswa dan pendidik untuk tetap terhubung dan melanjutkan proses pembelajaran dari jarak jauh. Itulah perkembangan komponen teknologi pendidikan dari masa ke masa, dari proyektor OHP hingga perangkat mobile dan inovasi terkini seperti AI, AR, dan VR. Teknologi pendidikan terus mengubah cara belajar kita dan mengajar. Penting bagi pendidik dan siswa untuk memanfaatkan potensi komponen teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Adapun peranan teknologi di dalam dunia pendidikan untuk memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses, melakukan restrukturisasi, atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.